Alhamdulillah, ibu-ibu, sore hari ini kita masih istiqomah melaksanakan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Hari ini kebetulan jadwalnya dipindah ya, seharusnya besok, cuma kan kebetulan besok ada khatmil Quran. Biar ibu-ibu nggak terganggu bikin kuenya supaya rasanya enak dan lebih banyak ya Bu ya. Insya Allah bapak-bapak tidur nyenyak gitu kalau udah makan banyak. Salawat salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan kepada kita umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini insyaallah kita akan mulai belajar kitab Syu'abul Iman atau sering disebut Qomih Tughyan. Syu'abul Iman itu artinya cabang-cabang iman. Terus dijelaskan di dalam kitab Qomih Tughyan. Qomih Tughyan itu pencegah dari kesesatan. Insya Allah ketika kita bisa mengetahui cabang iman yang 77, kemudian kita bisa mengamalkannya, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang selamat, yang terlepas dari tughyan, dari kesesatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekarang baru mukadimah dulu mungkin Bu ya. Bismillahi, saya memulai membaca kitab Syu'abul Iman ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmani, yang memberikan nikmat besar kepada mukmin dan kafir di dunia. Ar-Rahimi, Allah itu yang memberikan nikmat spesial khusus bagi orang mukmin di akhirat saja, yaitu nikmat surga dan bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji yang empat lillahi itu milik Allah, alladzi yaitu zat ittasofa yang mempunyai sifat bil kamalati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Bahwa Allah Tuhan kita itu adalah zat yang mempunyai sifat kesempurnaan dan mustahil Allah itu mempunyai sifat kekurangan. Apapun sifat yang disandarkan kepada Allah, sifat yang tidak layak, maka Allah itu mustahil, seperti itu. Wassalatu, dan rahmat, wassalamu, serta salam ala sayyidina, semoga diberikan kepada Tuhan kita atau penghulu kita semua, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi uyida, yang beliau telah diberikan kekuatan, kemampuan, bil mu'jizati, dengan berbagai macam mukjizat. Nabi kita itu nabi yang luar biasa, sehingga di samping mukjizat yang diberikan oleh Allah, nabi kita juga terkenal bukan hanya dengan mukjizatnya, tetapi karena akhlaknya gitu kan. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan kepada sahabatnya Nabi Muhammad, alladzina, yaitu orang-orang sahabat itu, fa'alul hasanati, yang telah melakukan berbagai macam kebaikan, wajtanabul munkarati, dan menjauhi apa-apa yang munkar. Siapa yang dikatakan sahabat? Sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi bukan hanya bertemu, tetapi beriman. Jadi kalau pernah bertemu tapi dalam keadaan tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka bukan sahabat. Contohnya seperti Abu Lahab. Kan belum pernah kita mendengar ada kata-kata sahabat Abu Lahab. Walaupun sering berjumpa dengan Rasulullah, tapi syaratnya harus dalam keadaan beriman, walaupun katanya dia buta, tapi pernah mendengar suaranya atau ya bertemu gitu ya, dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Amma ba'du, adapun setelah membaca bismillah, hamdalah, salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sengaja saya baca ya Bu ya. Fayaqulu, maka berkata al-murtaji, orang yang sangat membutuhkan mir rabbihi, dari Tuhannya, afwazalati, dari pengampunan dari berbagai macam dosa. Ini pengarang ini membuka dengan membaca basmalah, membuka dengan membaca alhamdulillah, membuka dengan membaca salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat. Ini memang setiap kebaikan itu harus dimulai dengan bismillah gitu ya, dengan alhamdulillah, dengan hal-hal yang baik. Seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa ajdam wa abtar. Jadi segala bentuk kebaikan yang tidak dimulai dengan membaca basmalah, maka bagaikan seekor binatang yang tidak ada ekornya, artinya kurang berkahnya, kurang sempurna, kurang kebaikannya. Ya. Tapi bismillah itu macam-macam hukumnya. Ada yang wajib, yaitu bismillah di mana Bu? Di suratul Fatihah ya. Ada lagi bismillah yang hukumnya sunnah, yaitu di setiap melakukan kebaikan yang disyariatkan membaca basmalah ya. Kemudian ada lagi bismillah yang haram membacanya, yaitu ketika membaca surah Baroah atau Taubah kan? Atau membaca bismillah untuk melakukan keburukan-keburukan, mau mencuri, bismillahirrahmanirrahim, semoga berhasil. Ya, haram. Ya. Jadi setiap kebaikan yang tidak dimulai dengan membaca basmalah, maka sedikit keberkahannya. Apa yang dikatakan berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair, semakin bertambah kebaikannya. Ibu kalau makan baca bismillah, kemudian Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, bertambah kebaikannya. Apa? Setelah makan jadi giat. Giat apa? Giat beribadah, giat melakukan kebaikan. Tapi setelah makan males segala-galanya, maka berarti makannya tidak berkah bagi kita. Ketika setelah makan kita malah nggak semangat beribadah, nggak semangat melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian setelah pengarang membaca basmalah, hamdalah, salawat salam ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kemudian berkata, katanya, orang yang membutuhkan dari Tuhannya, yaitu diampuni berbagai macam kesalahan dan dosanya. Ini merupakan bentuk ketawaduan seorang pengarang ya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mau memulai sebuah kebaikan. Maka yang harus disiapkan yaitu merasa diri bertaubat, itu intinya. Jadi setiap kita mau memulai kebaikan, supaya kebaikan itu bisa berjalan dengan lancar, apalagi ini mengarang sebuah kitab yang nanti kemanfaatannya bukan hanya untuk pengarang tetapi untuk orang-orang yang membacanya. Nah, kita juga ketika ingin melakukan sebuah kebaikan, maka kita sebaiknya ya membersihkan diri kita dulu, supaya kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan itu berjalan dengan lancar, mulus, dan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqada'il hajati, orang yang membutuhkan kepada Tuhannya, yaitu supaya dipenuhi segala kebutuhannya. Siapa orang yang membutuhkan Tuhannya? Itu Muhammadun Nawawiyun bin Umar, yaitu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Beliau orang Jawa, orang Banten, ulama Indonesia.
Beliau berkata, katanya qatala taruddudu fikri. Sudah lama sekali saya berpikir bolak-balik fi tashihi mandumati Syekh Zainuddin Ali bin Ahmad, di dalam menjelaskan naldoman karangan Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad. Beliau adalah ulama India. Syekh Zainuddin Al-Malibari itu adalah orang India, Bu. Nah, kemudian kitab beliau itu mau disyarahi oleh Senawi Al-Bantani, orang Indonesia. Yang di dalam kitabnya yang masyhur dengan kitab Syu'abul Iman, ya, yang berbahasa Arab, yang diringkas ya, dari kitab Syu'abul Iman Al-Farisi yang berbahasa Faris. Tadinya bahasanya bahasa Faris, kemudian diarabkan, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yaitu karangan lil alama as-Sayyid Nuruddin Al-Iji, yaitu karangan Sayyid Nuruddin Al-Iji. Nah, Sayyid itu berarti dzurriyah, ya, dzurriyah atau keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Iji itu daerah mana? Iji daerah mana, Bu? Daerah Bandung. Iji itu daerah mana? Coba ada yang tahu nggak, Bu? Iji itu di mana? Di Iran, Bu. Iji itu Iran. Kalau Malibari itu, Malabar itu di mana? Di India. Fanani itu di mana? Fanani juga di India. Ternyata ulama-ulama juga banyak di India, Bu. Ya, di Iran, bahkan di Rusia juga ada. Ya, di Cina juga ada. Gitu. Di Indonesia juga banyak. Nah, Iji itu negara yang ada di Iran gitu ya. Nah, nadoman ini nadanya menggunakan bahar kamil. Itu namanya arud itu, kalau dalam bahasa kitab itu dinamakan arud, nada-nada. Jadi Islam itu nggak anti dengan nada-nada, Bu. Jadi jangan menyamakan membaca sholawat itu nyanyi, jangan, Bu ya. Soalnya ada yang berpendapat gitu. Ya, jadi membaca sholawat dengan nada-nada tertentu itu katanya nyanyi, sama dengan nyanyi. Ya beda tuh kalau nyanyi dengan nada yang membaca sholawat dengan nyanyi dangdut, ya beda. Beda. Nah, bahar kamil itu kalau kita bacakan nadanya seperti ini. Mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun gitu ya. Mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun. Gimana, Bu? Coba, Bu, nyanyi, Bu. 1, 2, 3. Mutafa'ilun, 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 mutafa'ilun. Jadi kan banyak lagamnya, Bu. Ada berapa banyak pisan itu. Kalau Ibu bisa hafal arud itu, Bu ya, Ibu bisa bikin lagu sendiri. Apa, Bu? Itu mah cuma nada aja. Jadi nada dimasukkan ke dalam wazannya wazan mutafa'ilun. Itu lagamnya kayak gitu. Seperti ya man bidun ya hustagol qad gharrahu tulul amal. Itu kan ada nadanya tuh. Notasi. Intonasi. Nada ya, Bang? Gitu ya. Nadanya gitu. Nah, nanti kenapa ditulis rumusnya seperti itu? Soalnya kedepannya nanti kan ada nadomnya. Nah, Ibu nanti bernadom nanti, Ibu. Contohnya seperti ini. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syahsin da syu'ab fatutammamu mutafa'ilun, 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 mutafa'ilun.
Ya gitu. Nanti ke depan ya Bu ya, saya tulis ininya nadomnya nanti ada. Itu mah cuma rumusnya. Rumusnya lagamnya kayak gitu. Iya mesti direkam kalau enggak lupa. Salah Bu. Nah, wah nggak usah kayaknya nggak usah dibaca semua ya kayaknya ya. Tapi, nah jumlah bednya aslinya itu ada 26 Bu. Kemudian setelah itu ada tambahan dari Syekh Nawawi Al-Bantani sebanyak 3 bed di pertama di permulaannya. Kemudian ditambah lagi satu oleh Syekh Abdul Mun'im. Berarti totalnya 26 tambah 3 tambah 1 berarti berapa bed Bu? 30 bed. Berarti 1 bulan Ibu harus tamat Bu, sehari sebed. Bisa Bu sebenarnya. 1 hari 1 bed. Berarti 1 bulan selesai. Insya Allah bisa tamat. Ya. Nah, kemudian wasamaituhu, aku memberikan nama kitab ini Qomi At-Tughyani, kitab Qomi Tughyan. Coba Ibu nanti lihat di Google pasti ada Qomi Tughyan. Qomi Tughyan itu artinya pencegah dari kesesatan. Artinya Qomi Tughyan itu artinya pencegah dari kesesatan. Ala manzumati Syu'abul Iman, yaitu nadoman dari kitab Syu'abul Iman. Wa as'alu, aku memohon Allah kepada Allah Al-Karimah yang maha mulia, ayyanfa'a, agar Allah memberikan manfaat supaya Allah memberikan manfaat bihi, dengan kitab ini, bimannihi, dengan karunia-Nya Allah, wa kurmihi, dan kedermawanannya Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, alama, terhadap sesuatu, yasha'u, yang beliau kendaki, qadirun, beliau berkuasa, wabil ijabati jadirun, dan terhadap ijabah sangat cepat Allah itu. Nah baru aja ini Bu yang tadi Bu. Nah, sekarang kita nadom. Belum masuk ke kitabnya Bu ya, masih mukaddimah. Qomi Tughyan, nanti saya tulis nih bahasa Arabnya. Nah itu betul. Nah, ini Qomi Tughyan gini nulisnya. Qomi Tughyan. Nah, ini Qomi Tughyan. Bed yang pertama ini, alhamdulillah, qad sayyara, qad sayyara imana syakhsin ada yang pernah kenal Bu? Ada yang pernah kenal ini kitabnya? Belum. Da Syu'ab Patutamam Da Syu'ab kemudian hadi buyutun kita. Hadi ini masih pembukaan. Hadi buyutun min kitabil husni
Min kitabil husni mangkola ba'da wa nusallimu. Di Muhammadin wa ali alihi. Wali alihi wa sahabati. Madar syamsun sekarang mah nyanyi dulu lah. Mukadimah, baru mukadimah. Coba baca dulu Bu, jangan di Bu. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syahsin la syu'ab fa tutammamu hadi buyutum min kitabil husni man qala ba'da salatina wa nusallimu li Muhammadin wa li alihi wa sahabati madar syamsu fis samai wa amjumu. Lagi Bu. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syahsin da syu'ab fa tutammamu hadi buyutum min kitabil husni man qala ba'da salatina wa nusallimu li Muhammadin wa li alihi wa sahabati madar syamsu fis samai wa amjumu. Ini bahar kamil ya. Nah, lagamnya lagam bahar kamil, bahrul kamil. Bukan habib bahar. Bahrul kamil. Yaitu lagamnya dari wazan nada mutafa ilun Yes. Nah, sama dengan ini Bu, ada ininya kan? Nah, ini sama lagi, gitu. Sama. Ini sama. Nah, gitu. Bahar kami itu. Coba Bu. Mutafa'ilun 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 mutafa'ilun. Bukan lagam Sunda ini, bukan. Ini pengarangnya bukan orang Sunda. Bukan. Tapi Sunda ngikutin ini lagam-lagam itu. Coba ulangi lagi Bu. Saya terlalu rendah kayaknya Bu ya? Enggak Bu, coba segitu. So, mutafa'ilun 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 mutafa'ilun
qad sayyara imana syahsin dasyu'a fatutammamu. Kita masukin kalimat yang tadi. Semua ulangi lagi, Bu. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syahsin dasyu'a fatutammamu. Terusin, Bu. Hadi buyutum min kitabil kushini man qala ba'da salatina wa nusallim li Muhammadin wa li alihi wa sahabati madara syamsu fis sama'i wa anjumu. Hafal, Bu? Gak apa-apa, nanti coba. Ini baru pembukaan, nanti kan ada poin-poinnya belum. Ini kan masih pembukaan. So, alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syahsin dasyu'a fatutammamu. Hadi buyutun min kitabil kushini man qala ba'da salatina wa nusallimu li Muhammadin wa li alihi wa sahabati madara syamsu fis sama'i wa anjumu. Mutafa'ilun 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 mutafa'ilun. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syahsin dasyu'a fatutammamu. Hadi buyutum min kitabil kushini man qala ba'da salatina wa nusallimu li Muhammadin